ini golongan yang keempat. Siapa golongan yang keempat? Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Laki-laki yang tidak tahu dan dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu. Laki-laki yang tidak berilmu dan dia nggak tahu kalau dirinya nggak berilmu. Maksudnya apa? Bahasa kasarnya bodoh, tapi nggak sadar kalau dirinya goblok, tapi nggak sadar kalau dirinya tolol, tapi nggak sadar kalau dirinya. Nah sekarang orang bodoh, orang goblok, orang tolol, tapi nggak sadar dirinya tolol. Bagaimana dia mau menghilangkan kebodohannya? Bagaimana dia mau menghilangkan ketololannya? Bagaimana dia mau menghilangkan kebegoannya? Udah tahu tolol, udah tahu bodoh, udah tahu goblok, malah ngomongin rakyat tolol. Yang tolol siapa? Nah kan gara-gara hal seperti ini akhirnya membuat kita prihatin. Apa yang membuat kita prihatin? Saya nggak prihatin bermasalah Holly di jalan, enggak. Saya prihatin karena dari kerusuhan-kerusuhan kemarin banyak korban, baik korban dari masyarakat sipil atau korban dari Polri dan korban dari TNI. Rakyat sama rakyat yang diadu. Masyarakat jadi korban, polisi korban. Gara-gara apa? Gara-gara kelakuan para anggota dewan yang tidak berpakaian pengetahuan, saudara-saudara. Ini kan tolol, goblok ini. Tapi nggak sadar dirinya goblok, makanya ngomong begitu. Paham? Udah tahu rakyat lagi susah-susahnya, rakyat lagi miskin-miskinnya, pengangguran banyak, kemiskinan banyak, rakyat lapar. Banyak yang nggak sekolah. Berapa banyak nelayan-nelayan yang susah, petani-petani yang susah, berapa banyak orang-orang di PHK, anak muda yang pengangguran. Udah tahu rakyat susah, malah para pejabat ingin menaikkan rakyat. Ini namanya pejabat biadab. Udah bener burung betet itu. Tuh ada burung betet bener weh. Gas weh. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak? Rakyat lagi tercekik sama pajak. Pajak semua dinaikin. Terus malah tunjangan anggota dewan malah dinaikin, malah difasilitasin. Pakai tidak ngamuk. Gas beb. Terus Habib melihatnya bagaimana? Saya melihat kemarin itu adalah ungkapan daripada kemarahan rakyat yang tidak merasakan keadilan, yang tidak merasakan kesejahteraan. Rakyat-rakyat miskin kota, begitu banyak angka pengangguran. Inilah yang membuat masyarakat muak sehingga terjadi kerusuhan di mana-mana. Makanya saya turut prihatin dan kita bacakan doa, kita bacakan Fatihah kepada para korban yang meninggal dunia. Saudara Afan, ya, anak ada Afan Kurniawan, tukang ojol. Kemudian di Makassar ada 4 yang meninggal. Kemudian yang luka-luka baik dari masyarakat, begitu juga banyak dari anggota kepolisian Polri yang terluka-luka, ya, banyak yang luka-luka, ada yang luka ringan, luka berat. Saya dengar sampai 40 orang lebih. Begitu juga masyarakat banyak yang luka-luka. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cepat berikan kesehatan. Bagi seluruh korban baik dari Polri, TNI ataupun dari masyarakat dan dari rakyat, semuanya Allah berikan, Allah angkat semuanya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi para pejabat, bagi para aparat, bagi khususnya anggota-anggota dewan yang tidak berpakaian pengetahuan. Jangan main-main dengan rakyat, jangan macam-macam dengan rakyat. Cukup selama ini rakyat diberikan bohong, janji-janji palsu. Anggota-anggota dewan kalau mau jadi dewan memberikan janji palsu kepada rakyat. Kami mensejahterakan
rakyat, kami ingin memakmurkan rakyat. Tapi setelah jadi, bukan rakyat yang makmur, bukan rakyat yang sejahtera. Kita rakyat, kita pribumi Indonesia, kita bangsa, kita masyarakat menjadi budak di negara kita sendiri, saudara. Betul. Hei, ingat para pejabat, ingat para aparat, ingat para anggota dewan, bahwasanya pakaian kalian, pakaian seragam kalian, mobil dinas kalian, rumah dinas kalian berasal dari keringat rakyat, gaji kalian dari keringat rakyat, kalian adalah pelayan rakyat, maka jangan kalian memperlakukan. Jangan akhirnya apa? Akhirnya sesama rakyat. Kamu pikir polisi itu milih? Polisi nggak milih. Dia nggak milih anggota dewan, dia ngamanin. Akhirnya banyak jatuh korban. Jadi kita juga banyak jatuh korban. Hanya gara-gara apa? Gara-gara anggota dewan yang suka asal bunyi, yang nggak bisa jaga congornya, yang joget-joget di atas penderitaan rakyat. Bagaimana rakyat nggak ngamuk? Paham? Maka kita berharap ke depan tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan semacam ini. Sama-sama kita jaga Indonesia kita, kondusivitasnya, keamanannya. Karena kalau ada kerusuhan-kerusuhan kayak kemarin, yang rugi siapa? Kita, masyarakat yang rugi, rakyat yang rugi. Oleh karena besok tidak ada lagi kerusuhan-kerusuhan. Betul? Kita demo, mau demo, tapi demo dengan aman, demo dengan kondusif. Jangan ada kerusuhan, jangan ada bakar-bakaran. Sebab nanti kalau terjadi kerusuhan di mana-mana nggak berhenti, akan menjadi celah bagi asing untuk masuk, untuk ingin merampas kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai, saudara. Bahkan bin Smith akan selalu berpihak kepada rakyat. Tidak peduli seberapa besar siksaan, ancaman, hukuman, di penjara, atau bahkan mati dibunuh demi bangsa, demi Indonesia, demi rakyat. Jangankan hanya di penjara, diancam, disiksa, nyawa saya, jiwa saya, darah saya, murah harganya, tumpah untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Makanya jangan macam-macam sama rakyat. Nah inilah tadi orang bodoh tapi tidak tahu kalau dirinya tolol tapi nggak tahu dirinya begini nih. Kalau milih anggota dewan cuma menang artis doang, milih anggota dewan menang muka ganteng doang, menang terkenal doang. Makanya kalau milih anggota dewan yang bener-bener, kalian juga anggota dewan, saya kasih tahu, kalian itu wakilnya rakyat, kalian wakil rakyat. Rakyat mengamanahkan suara kepada kalian. Masa pantas kalian wakil rakyat joget-joget di atas penderitaan rakyat? Masa pantas wakil rakyat ngomong rakyat manusia paling tolol sedunia, padahal Esa Rodi kau manusia yang paling tolol. Jangan akhirnya kewalahan kan ngadapin rakyat, ngadapin masyarakat. Teriris-iris hati saya ketika melihat korban dari para masyarakat, korban yang meninggal dunia, yang dilindas. Begitupun korban dari polisi, ada yang hancur ininya, macam-macam. Akhirnya rakyat dan rakyat yang diadu domba. Makanya sama-sama kita kita salah menjaga-jaga, dan sampai ada provokasi. Jangan sampai ada berita-berita hoax. Jaga kampung-kampung kita, betul? Jaga kalau punya kampung-kampung dari para perusuh-perusuh. Jaga kampung kita. Kita mau Indonesia aman, betul? Kita mau Indonesia sejahtera, betul? Betul. Kalau sampai terus-terusan kayak begini, mau jadi apa negara kita ini, saudara-saudara? Jangan mau jangan mau nasionalisme kami diragukan. Semua anggota dewan tuh, semua anggota dewan
timbang cinta mereka ke NKRI sama cinta kami kepada NKRI, cinta mereka gak ada apa-apanya kalau mau ditimbang tuh. Mereka yang ada bikin susah rakyat. Udah begitu ada upaya-upaya yang ingin menggulingkan Prabowo Subianto. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah, jelas-jelas bahwasanya di dalam Islam haram melawan pemerintah yang sah. Betul? Betul? Nggak boleh, kecuali melawan kesoliman-kesolimannya, kecuali melawan kebijakan-kebijakan yang tidak pro kepada rakyat, kebijakan-kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat. Itu yang selama ini kita lawan terus. Betul? 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 Nggak boleh. Apalagi berusaha untuk menggulingkan pemerintahan, nggak boleh. Itu dalam Islam hukumnya haram. Tidak, Bu. Makanya sama-sama kita jaga Indonesia kita. Makanya pemerintah datang ke ulama, datang ke para ustadz, para kiai-kiai, para sesepuh, para habaib-habaib, datang ke beliau-beliau, istasyirul akhyar, oleh musyawarah dengan orang baik, minta pendapat-pendapat dari beliau-beliau. Sebab apa? Al-Imam Abu Aswad Ad-Du'ali mengatakan, al-ulama al-muluk hukamun 'alan nas. Al-muluk hukamun 'alan nas. Al-muluk hukamun 'alan nas. Itu mereka bisa menghakimi masyarakat, bisa menghakimi rakyat, bisa menghakimi manusia, memberi aturan kepada manusia. Terus siapa yang bisa menghakimi mereka? Para raja, para penguasa. Al-ulama hukamun 'alal muluk. Para ulama yang bisa mengatur para penguasa. Mudah-mudahan Allah jadikan penguasa kita penguasa yang baik. Adapun pejabat-pejabat yang zalim, para pengkhianat-pengkhianat bangsa, semoga Allah hancur leburkan. Siapapun yang ingin Indonesia ini rusuh, yang ingin Indonesia terpecah belah, mudah-mudahan Allah hancurkan. Amin. Dan mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Menjadi bangsa, menjadi negara, menjadi rakyat yang sejahtera, aman, damai, tenang. Amin. Sejahtera rakyatnya. Amin. Bukan sejahtera partainya. Sejahtera masyarakatnya. Amin. Bukan sejahtera para pejabat dan aparatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebab